Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kembali lagi kita berjumpa dalam video rekaman pembelajaran mata kuliah Kimia Organik 2 untuk program studi farmasi ya. Oke, untuk materi pada video kali ini kita akan bahas mengenai amina. Seperti sebelumnya, sebelum kita jauh lebih lanjut membahas mengenai materinya, ada baiknya saya sampaikan mengenai capaian pembelajaran dari materi kali ini. Jadi untuk capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang senyawa amina ya. Jadi di sini mahasiswa nanti bisa menjelaskan mengenai nomenklatur, jenis-jenis, fungsi, dan juga strukturnya. Oke, langsung saja. Outline dalam pembahasan ini kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada pembahasan mengenai klasifikasi dan nomenklatur atau tata nama amina. Selanjutnya ada bahasan mengenai ikatan dalam senyawa amina, sifat fisis, dan yang terakhir adalah proses pembuatan amina. Nah, sebagai pendahuluan, apa sih yang dimaksud dengan gugus amina? Jadi gugus amina atau kelompok amina ini adalah satu kelompok senyawa di mana senyawa ini itu termasuk ke dalam kelompok senyawa yang termasuk dalam golongan kimia organik ya, senyawa-senyawa kimia organik. Nah, dia sama seperti gugus senyawa kimia organik lainnya seperti asam karboksilat, alkohol, ether. Nah, amina ini juga punya gugus fungsi. Nah, di mana gugus fungsinya itu berasal dari unsur nitrogen dan hidrogen biasanya. Makanya deskripsi untuk senyawa amina di sini dikatakan adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen trivalen, di mana atom nitrogen trivalen ini yang nanti akan berikatan dengan 1, 2, atau 3 atom karbon ya. Secara mudahnya jadinya ada 1 atom karbon atau 2 atom karbon yang terikat pada senyawa nitrogen. Nah, inilah yang dinamakan dengan kelompok senyawa amina. Nah, kenapa sih nitrogennya itu trivalen? Nah, seperti kita ketahui, unsur nitrogen itu kan dia punya 5 elektron valensi atau dia berada di golongan 5A. Kalau kalian buka kembali tabel periodiknya, di sana itu bisa dilihat nitrogen untuk masuk ke dalam golongan 5A, yang artinya dia punya 5 elektron valensi atau 5 elektron pada kulit terluarnya. Di antara 5 elektron ini, 2 elektron itu sudah berpasangan dan tersisa 3 elektron bebas. Nah, 3 elektron bebas inilah yang menyebabkan dikatakan nitrogennya itu adalah nitrogen 3. Jangan kenapa valen, karena kebanyakan senyawa nitrogen, senyawa yang atau unsur nitrogen itu ketika membentuk senyawa dia membentuk senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Makanya dikatakan di sini nitrogen trivalen. Nah, pada senyawa amina, nitrogennya ini dia bisa terikat dengan atom karbon. Boleh pada 1, artinya dia berikatan dengan 1 elektron dari 3 tadi yang bebas, atau bisa juga 2, atau juga 3 pada 3 atom karbon yang berikatan, berarti semua elektron bebas nitrogen itu terpakai. Nah, di sini juga disebutkan bahwa amina itu merupakan turunan dari NH3. Jadi awalnya nih gugus awal amina itu adalah amonia atau NH3 ini. Ketika dia melepaskan ion H plusnya 1, kemudian ada 1 elektron yang bebas dan ini dimasuki oleh gugus karbon, maka dia akan menjadi gugus amina tadi. Nah, gugus karbonnya ini yang menggantikan hidrogen yang pergi itu bisa berupa alkil, gugus alkil ataupun gugus aril.
kita sudah pernah bahas apa itu alkil dan apa itu aril. Silahkan kalian refresh atau coba cari-cari kembali ya, apa itu yang dimaksud dengan gugus alkil dan aril. Pada slide ini ada beberapa senyawa amina yang bisa kita lihat contohnya. Yang pertama di sini ada di gambar pertama ini ada senyawa metanamin atau metilamina kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat gugus nitrogennya. Awalnya dari NH3, dia melepas satu ion hidrogen yang digantikan dengan gugus alkil CH3 ya, dari satu garis. Ini kan penulisan struktur, salah satu cara penulisan struktur senyawa kimia seperti ini ya. Jadi dia cuma pakai garis aja, dimana titiknya ini bisa berupa alkil atau aril. Nah, di sini yang ini kalau dia berupa titik kosong seperti ini, berarti ini adalah alkil. Artinya ada satu karbon. Satu karbon yang terikat dengan gugus aminanya. Nah, karbonnya di sini adalah metil, sehingga namanya metilamina. Kemudian yang ini adalah senyawa propan 1 amina. Kenapa propan 1 amina? Karena karbon gugus aminanya terikat pada karbon yang pertama ya. Jadi untuk penomorannya itu dimulai yang paling dekat dengan gugus amin ya. Nah beda sini. Kalau sini kan ada 3 karbon. Ada 3 karbon yang masuk ke dalam satu alkil saja. Alkilnya adalah propana. Sehingga namanya menjadi 2 propanamin atau isopropilamin ya. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa yang termasuk dalam kelompok gugus amina. Saya harap ini cukup jelas. Jadi di sini dikatakan 2-3 atom karbon ini itu atom karbonnya itu adalah alkil atau aril. Jadi di sini seperti contoh ini. Misalnya di sini sebenarnya ada 3 atom karbon ya, tapi dia itu cuman 1 gugus alkil, atau di sini juga sama. Ini 1 gugus alkil saja, sehingga yang karbon yang terikat pada nitrogen ini maksudnya 1 karbon saja. 1 karbon itu mean tadi 1 gugus saja ya. Bisa gugus alkil ataupun aril. Nah, ada beberapa sumber senyawa amina yang bisa ditemukan secara esensial atau yang berasal dari alam langsung. Yang pertama itu ada dari morfin ya. Nah, morfin ini dulu dia digunakan sebagai media pengobatan, fungsinya sebagai pereda nyeri. Nah, tapi kalau sekarang morfin ini sudah termasuk salah satu zat psikotropika yang peredarannya itu diatur dalam undang-undang ya, dan malah dia dikategorikan sebagai tadi zat yang tidak boleh digunakan zat terlarang. Nah, morfin ini berfungsi sebagai pereda nyeri. Kalau terlalu banyak digunakan dia bisa bikin kita halu. Ini berasal dari tanaman opium. Bukan tanaman opium, maksudnya berasal dari buah opium. Nah, di mana opium ini adalah getah kering biji mentah dari tumbuhan aviun atau Papaver somniferum. Nah, jadi kita bisa mengekstrak atau mengambilnya dari getah biji mentahnya tadi ya. Terus yang kedua, kita juga bisa mendapatkan amina itu dari daging busuk. Nah, kalau pada daging busuk, aminanya itu namanya putrescina. Atau kita juga bisa mendapatkan kandungan amina pada obat batuk yang berdahak, karena fungsinya di sini dia sebagai peluruh dahak atau dekongestan. Nah, ini bisa ditemukan dalam obat tetes hidung ataupun obat flu dan obat batuk. Nah, senyawa aminanya itu adalah efedrina yang berfungsi untuk peluruh dahak tadi. Untuk efedrina kita bisa mengekstraknya atau dia berasal dari tanaman mahwang. Atau kita bisa juga
menemukan atau mengekstraksi senyawa amina, gugus amina itu pada meskalina. Kalau meskalina itu berasal dari kaktus peyote. Dan terakhir, kita juga bisa menemukan senyawa amina pada nikotin. Nah, di mana nikotin ini berasal dari tanaman tembakau yang banyak pada rokok, ya. Ini juga yang menyebabkan zat ketergantungan, seperti yang menyebabkan seorang ketergantungan untuk merokok, ya. Saya harap tidak ada yang merokok ya di sini karena itu tidak sehat. Oke. Untuk senyawa amina, nah seperti di awal disebutkan, senyawa amina ini dia dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada senyawa amina primer, sekunder, dan tersier. Pengklasifikasian ini atau pengkelompokan ini didasarkan pada banyaknya substituen alkil atau aril. Jadi banyaknya gugus alkil atau aril yang terikat pada nitrogennya. Kalau dia cuma mengikat satu gugus alkil atau aril, seperti contoh ini. Nah, di sini kan nitrogen pada amina, pada gugus amina itu cuma mengikat satu gugus alkil, ya. Alkilnya di sini ada metil. Nah, maka ini dinamakan amina primer pada metanamina atau metilamin. Atau ini sama metilamin, ya. Atau, nah kalau misalnya dia nitrogennya pada gugus amina, nah ini gugus amina ya, mengikat 2 alkil, masing-masing alkilnya adalah metil dan metil. Nah, ini dinamakan dengan kelompok amina sekunder karena ada 2. Nah, untuk ini namanya adalah N-metilmetanamina, ya. Jadi biasanya kalau mengikat lebih dari 1, baik itu 2 atau 3, itu nanti ada yang menjadi gugus alkil dan ada yang menjadi gugus alkana. Nah, di sini namanya adalah N-metilmetanamina atau dimetilamin namanya. Kalau yang di sini, ini kalau satunya alkana, satunya alkil, itu kalau dia biasanya sama gugus alkil yang mengikatnya. Nah, misalnya contoh yang kedua ini juga sama. Ini adalah amina sekunder, di mana gugus alkilnya ada metil dan ada penil yang berasal dari penol, sehingga namanya adalah metilpenilamin atau metilpenilamina. Nah, untuk kelompok yang tersier, kalau tadi sekunder itu 2 alkil yang terikat, nah kalau tersier itu 3. Jadi nitrogen itu mengikat 3 buah alkil. Kalau sudah 3 buah alkil, maka bentuk nitrogennya itu habis hidrogennya semua, ya. Hidrogennya itu udah terlepas, tergantikan oleh alkil ataupun aril. Pada contoh ini bisa dilihat di sini ada 3 alkil, ada metil, dan metil, sehingga namanya menjadi NN-dimetilmetanamina. Jadi kalau sama tuh biasanya ada satu yang jadi gugus alkana, sisanya tuh menjadi gugus alkil. Atau yang contoh di bawah ini bisa dilihat, ini sama sih, contoh atas bawah sama, ya. Ini trimetilamina atau NN-dimetilmetanamina. Nah, cukup mudah saya pikir pengklasifikasiannya, ya. Jadi ada 3 tadi, ada primer, sekunder, dan tersier. Dilihat berdasarkan banyaknya substituen alkil atau aril yang terikat pada nitrogen. Nah, untuk tata nama dari senyawa amina ini nanti ada banyak aturannya, ya. Tapi yang jelas juga penamaannya ada yang secara iupak dan ada yang secara trivial. Nah, untuk yang secara iupak dulu kita bahas. Untuk penamaan secara iupak, amina itu dia ada yang dikatakan juga sebagai senyawa alkanamina. Nah, untuk penamaan iupak, jadi kalau rantai aminanya itu dikatakan sebagai senyawa alkanamina. Jadi penamaannya itu menggunakan penamaan alkana, tinggal belakangnya ditambahi kata amina atau amin. Kemudian untuk pemberian nomor pada rantai amina itu disesuaikan dengan posisi gugus amina dan substituennya. Jadi penomoran terkecil itu kalau dia primer, penomoran terkecilnya itu dimulai dari substituen yang
paling dekat dengan gugus aminanya. Nah, yang ribet itu pada klasifikasi amina primer dan pada klasifikasi amina tersier dan sekunder ya. Itu nanti ada penamaannya tersendiri. Nah, ya, ini saya bahas. Sedangkan untuk penamaan amina sekunder dan tersier, biasanya kita akan mencari, karena tadi pada kelompok amina sekunder dan tersier itu kan terdapat 2 gugus alkil ataupun 3 gugus alkil dan aryl, maka untuk penomorannya itu diambil dari rantai alkana yang paling panjang atau dicari dari gugus alkil dengan rantai terpanjang ya. Kemudian alkana yang gugus alkil dengan rantai terpanjang itu menjadi alkana, sedangkan yang rantai terpendek itu dinamakan sesuai penamaan alkil atau jadi senyawa alkilnya. Nah, untuk penomorannya, biasanya penomorannya itu ditulis dengan N, ya, dari huruf N besar. Jadi biasanya sebagai gugus N alkil. Nah, masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N alkil. Jadi biasanya depannya itu ada N alkil, baru belakangnya itu adalah alkana mina. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini tadi jadi penamaannya itu juga dilihat dia masuk klasifikasi amina primer atau sekunder dan tersier. Nah, ini tata nama untuk amina alifatik atau amina yang rantai lurus sederhana. Biasanya dia diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsionalnya ya. Gugus fungsional itu ya tadi alkil yang berdasarkan gugus alkil atau aryl yang terikat pada nitrogennya. Nah, gugus alkil atau aryl yang terikat pada atom nitrogen itu kita sebut lebih dulu, kemudian baru ditambah akhiran amina atau akhiran amin. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat nih contoh pertama. Di sini kita lihat nih gugus alkil yang terikatnya. Ini karena amina alifatik berarti dia rantai lurus semua ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini namanya bukan isobutilamin ya, tapi isopropilamin. Kemudian yang ini ada kalau ini amina sekunder, maka namanya bisa menjadi etil isopropilamin. Kemudian yang terakhir ini adalah amina kalau ini adalah amina tersier, trietilamin ya. Trietilamin atau bisa juga ini NN dietil etanamina. Ini namanya bisa menjadi isopropilamina. Bukan isopropil sih sebenarnya, ini namanya adalah propilamina. Nah, jika lebih dari satu tipe gugus alkil terikat pada atom nitrogen, jadi ini kalau pada amina yang sekunder dan tersier. Nah, gugus alkil terbesar, jadi kalau ada lebih dari satu tipe gugus alkil tadi, jadi nitrogennya mengikat lebih dari 2
gugus alkil ataupun aril, maka gugus alkil terbesar atau yang terpanjang itu dianggap sebagai induk, dan gugus alkil yang tambahan atau sisanya itu dinyatakan sebagai awalan N-alkil ya. Jadi misalnya cara contoh ini termasuk amina sekunder. Di sini kan yang terpanjangnya itu adalah atau yang punya lebih banyak karbon ini pada sisi kirinya. Nah, sehingga ini menjadi induk. Yang ini menjadi alkilnya ya. Sini terdapat 3 karbon, dan sini cuma 1. Maka namanya menjadi N-metil 2-propil amina isopropil atau N-metil 2-isopropil amina. Karena dia si nitrogennya terletak pada ini. Pada atom karbon kedua. Atau yang di sini ini adalah yang tersier. Nah, di sini sama. Ini kan yang panjangnya di sini. Kemudian yang pendek sebagai N-alkilnya yang 2 ini, sebelah kanan. Sehingga namanya adalah N,N karena ada 2. Jadi N,N dimetil, 2-metil, 2-propil amina. Nah, itu untuk penamaan yang punya lebih dari 1 gugus. Nah, kalau misalnya gugus amina ini juga bisa gabung dengan gugus fungsi kimia organik lainnya. Jika terdapat kefungsionalan yang memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi daripada gugus amina, nah maka gugus aminanya itu nanti menjadi substituen. Nah, ketika gugus amina menjadi substituen, nah penamaan atau nomenklaturnya itu dilakukan dengan cara menuliskan awalan amino pada namanya. Jika itu menggunakan sistem IUPAC, seperti pada contoh ini ya. Kalau di sini, ini kan ada 2 gugus fungsi kimia organiknya ya. Pertama ada NH2, gugus amina, kemudian ada OH. Nah, OH dan amin itu OH punya prioritas penamaan yang lebih tinggi dibandingkan amin, sehingga namanya ini menjadi sehingga yang menjadi induk itu adalah gugus alkohol. Nah, di sini gugus alkoholnya ada dua atom karbon, maka penamaannya menjadi etanol ya. Nah, aminanya ini menjadi amino. Nah, untuk penomorannya kita mengikuti tata cara penomoran alkohol. Sini nomor 1, di sini nomor 2. Makanya menjadi 2 amino etanol. Atau di sini, ini contoh 2 nih. Nah, kalau di sini ada Ada gugus amina sama gugus karboksilat, asam karboksilat, COOH. Nah, asam karboksilat itu ada gugus yang prioritasnya tuh paling tinggi ya. Jadi kalau apapun sama gugus asam karboksilat, jadi gugus asam karboksilat itu sebagai gugus utamanya ya, sebagai gugus fungsi utama, sehingga penamaannya harus mengikuti penamaan asam karboksilat. Nah, kalau asam karboksilat jangan lupa di depannya tuh harus ada kata asam. Penomorannya sama, dimulai dari karbon gugusnya tadi dari 1, 2, 3, sehingga namanya menjadi asam 3 amino propanoat untuk 3 karbon ya. Ini juga sama. Ini adalah asam benzoat ya. Nah, di sini kita bisa pakai asam p-aminobenzoat untuk penamaan dengan parameta orto, atau untuk penomoran, ingat 1 dari gugus utamanya, penomoran terendah itu dari gugus utama, 1, 2, 3, 4, sehingga namanya menjadi asam 4-aminobenzoat ya. Oke. Untuk penamaannya cukup mudah ya. Jadi untuk penamaan gugus amina ini memang banyak ya tata caranya, tergantung dari jenis sebenarnya, tergantung dilihat apakah dia bersatu dengan gugus fungsi lain. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara penamaan atau nomenklatur untuk senyawa gugus amina yang atom nitrogennya itu hanya mengikat 1 atau lebih atom hidrogen ya. Dan dia biasanya bermuatan. Nah, kalau bermuatan seperti ini dikenal sebagai garam amina. Ya, di sini kan
si nitrogennya cuma mengikat satu gugus alkil. Tapi ada muatan seperti ini. Kalau di sini namanya menjadi, kalau dia berupa garam amina, maka namanya menjadi amonium. Nah, karbonnya itu gugus alkil ataupun gugus arilnya itu menjadi dituliskan di awal seperti ini. Ini namanya adalah dimetil amonium klorida. Kalau yang ini namanya adalah N-metil piperidium. Nah, ini jadi senyawa yang ini, senyawa siklik heksasiklik natrium. Dia harusnya ini kan mengikat harusnya kan nitrogen cuma mengikat 3 ya, tapi dia juga berikatan dengan si metil ini. Nah, sehingga menyebabkan dia bermuatan positif, maka namanya menjadi N-metil piperidium bromida. Ini bromidanya dari sini. Nah, itu untuk yang garam amonia ya. Kemudian jika ini sama dari tadi ya, sama di depan tadi. Oke, seharusnya saya ubah slide-nya sebentar ya. Nah, ini jika atom nitrogennya mengikat 4 gugus alkil atau aril, dan akan bermuatan positif, ini dikenal sebagai garam amonium kuartenar tadi. Nah, di sini bisa dilihat nitrogennya mengikat 4 gugus, maka dia akan bermuatan positif. Yang ini adalah tetrametil amonium klorida. Jadi amonium gugus aminanya itu namanya menjadi amonium. Depannya itu diawali dengan alkilnya. Karena di sini ada 4 alkil metil, maka namanya menjadi tetrametil amonium hidroksida kalau dia terikat dengan OH-, gugus hidroksil. Nah, ini juga tadi, kalau ini kan dia mengikat 4 juga. 4 senyawa gitu, seperti itu. Ini juga sama, garam amina ya. Nah, kalau misalnya aminanya itu terikat pada cincin benzen, maka dia dianggap sebagai derivat anion. Untuk derivat anion, penamaannya ada penamaan khusus. Jadi kalau misalnya pada cincin benzen bentuknya seperti ini, maka namanya itu adalah senyawa anilin. Kalau dia mengikat gugus OCH3 lagi, jadi ada anilin ditambahkan OCH seperti ini. Nah, ini adalah gugus metoksi atau gugus keton, sehingga namanya menjadi P-metoksi anilin, atau nama lainnya itu adalah P-anisidin. Nah, kalau aminanya berikatan dengan gugus metil pada cincin benzen, kemudian posisinya berada pada 1,2, itu namanya menjadi O-metil anilin ya, atau 1-metil anilin juga sama ya. Jadi yang jadi gugus utamanya itu adalah ini anilin. Gugus-gugus alkil yang lain itu menjadi cabang lah, semuanya itu ya, menjadi gugus cabang. Nah, kalau bentukannya seperti ini namanya anilin gugusnya. Nah, kemudian ada juga penamaan amina itu, kalau misalnya aminanya itu terikat pada senyawa siklik, menggantikan posisi atom C, menggantikan posisi karbon, dia nama kelompok atau penamaan umumnya itu dianggap sebagai heterosiklik amin. Tapi namanya juga tidak mengikuti aturan IUPAC, lebih ke penamaan trivial. Dia masing-masing punya nama. Misalnya kalau bentukannya seperti ini, heksasiklik dengan 1 atom karbon digantikan nitrogen, maka namanya menjadi piperidin. Tapi kalau misalnya sikliknya itu adalah siklik benzoat, namanya menjadi piridin. Kalau bukan tetra tapi pentasiklik, namanya pirolidin.
Kalau ini adalah benzoat dengan 2 nitrogen, menggantikan posisi 2 karbon, namanya adalah pirimidin. Kalau ini ada senyawa pirit, kemudian penta dengan 2 itu namanya imidazol. Sedangkan yang ini, nah karena tadi penta dengan 1 nitrogen itu ada namanya pyrrolidin, maka CH3-nya ini menjadi alkil. Nah, namanya menjadi N-metilpyrrolidin. Ya, tersijar. Oke, sebelumnya kenapa sih ini ada 2 derajat, ini 2 derajat, ini 3 derajat? Jadi 2 derajat ini tuh menggambarkan bahwa dia adalah klasifikasinya klasifikasi aminah sekunder. Nah, karena ini mengikat 2 atom karbon kan, 2 gugus alkil. Kalau yang ini kan ada 3, 1, 2, 3. Makanya di sini tersier, seperti itu. Nah, untuk ikatan amina, itu tadi adalah penamaan-penamaan senyawa amina. Jadi untuk penamaannya memang tata caranya lebih banyak disesuaikan tadi dengan ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi bisa jadi dia sebagai substituen, bisa jadi juga dia sebagai gugus utamanya. Sedangkan untuk ikatan dalam suatu amina, ini bisa dianalogikan dengan ikatan amonia ya, mana suatu atom nitrogen sp yang terikat pada 3 atom H atau gugus lain R dan dengan sepasang elektron menyendiri dalam orbital sp yang tersisa. Nah ini kan kalau amonia itu dia mengikat 3 nih sp masuk ke dalam orbital sp. Sama nih seperti ini juga trimetilamin dan piperidina. Jadi ikatannya itu termasuk ikatan sp maksudnya. Nah, jika atom nitrogen berikatan dengan 3 substituen yang berlainan, dia akan bersifat kiral, namun enantiomernya itu tidak dapat diisolasi karena ini disebabkan karena terjadinya inversi yang cepat antara bayangan-bayangan cermin enantiomer itu senyawa bayangan seperti itu. Nah, sedangkan jika 4 gugus yang berlainan terikat pada atom nitrogen, nah ini akan bersifat kiral. Tapi kalau yang ini dia dapat dipisahkan dengan enantiomernya ya. Untuk sifat fisisnya, pada amina primer dan sekunder itu senyawanya bersifat polar. Ini disebabkan karena mereka mampu membentuk ikatan hidrogen intermolekuler. Tapi pada amina tersier, kalau dia berbentuk cairan murni, ini tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga umumnya amina tersier itu merupakan senyawa yang non-polar. Nah, untuk amina primer dan sekunder, karena dia punya ikatan hidrogen intermolekuler dengan air, umumnya mereka tadi kan termasuk senyawa polar, sehingga dia larut dalam pelarut polar, terutama larut dalam air. Untuk ikatan hidrogen dalam N yang berikatan dengan HN, itu lebih lemah dibandingkan dengan ikatan oksigen dengan hidroksil, sehingga titik didih amina biasanya itu berada di antara titik didih senyawa tanpa ikatan hidrogen, seperti alkali dan eter, dan senyawa berikatan hidrogen kuat seperti alkohol dengan bobot molekul yang sama. Maksudnya ketika suatu senyawa alkana, eter, alkohol, dan amina punya bobot molekul yang sama, nah titik didih senyawa amina tuh berada di tengah-tengah antara alkohol dengan alkana ataupun eter ya. Di sini bisa dilihat sifat fisisnya. Metilamina ini dia terlarut dalam air. Titik didihnya minus 6,3. Karena senyawa amonia itu kan titik didihnya cukup rendah ya. Amonia itu punya titik didih minus 30-an kalau tidak salah. Nah, karena dia berasal dari turunan senyawa amonia NH3, maka senyawa amina umumnya ini bersifat basa lemah tadi seperti amonia. Ketika dia terlarut dalam air, maka dia akan terionisasi dan
sifat larutannya pun juga sama, menjadi bersifat basa. Ini kan ada hidroksil nih, ada OH- yang terionisasi gugus hidroksil, itu pembawa sifat basa. Nah, untuk faktor-faktor kebasaannya itu pada amonia ini basa lemah, kemudian CH, NH ini bertambah basanya, kemudian CH, NH, CA ini bertambah basa. Jadi dibandingkan yang lain nih amonia ini lemah basanya. Nah, ini hibridisasi ini nilai kebasahan juga disebabkan oleh hibridisasi dari atom nitrogen. Di sini karena lemah, biasanya kan kalau satuan untuk basa yang sifatnya basa lemah itu ada nilai konstanta kebasaan atau PKB-nya. Piridina itu sebesar 8,75, sedangkan piperidina PKB-nya itu cuma 2,88. Faktor kebasaan itu juga bisa disebabkan oleh adanya resonansi, makanya pada senyawa benzoat itu kan dia punya resonansi ya, maka nilai PKB-nya tuh lebih besar dibandingkan senyawa dengan bentukan yang sama tapi tidak punya resonansi, itu PKB nilai kebasaannya jauh lebih kecil. Nah, untuk reaksi untuk sintesis amina atau pembuatan amina itu bisa melalui tahapan pertama bisa menggunakan reaksi substitusi nukleofilik ya. Untuk pembuatan amina dengan substitusi nukleofilik, kita menggunakan reaktan alkil halida ya, atau RX di sini. Ini sudah pernah kita bahas juga senyawanya di kimia organik 1. Reaksinya itu adalah amonia. Dia menggunakan substitusi nukleofilik 2 ya. Sini akan terbentuk alkil amonium halida. Melepaskan gugus OH-, nanti akan terbentuk gugus amina RNH2 seharusnya ya. Atau bisa juga dia melalui reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi reduksi, reaktan yang digunakan itu adalah senyawa amida atau senyawa nitril. Nah, yang terakhir, pembuatan amina itu bisa dilakukan dengan cara penataan ulang senyawa amida pada kondisi basa. Nah, untuk reaksi substitusi nukleofilik, nah amonianya itu reaksinya adalah senyawa amonia atau amina tadi. Reaktannya itu harus menggunakan alkil halida. Alkil halida itu berarti senyawa alkil dengan yang berikatan dengan senyawa halida. Halida itu adalah senyawa golongan senyawa halogen atau senyawa golongan 7A. Saya harap kalian masih ingat apa saja itu senyawa golongan 7A. Ya, benar, ada F, Cl, Br, dan I ya. Nah, di sini baru langsung substitusi nukleofilik 2. Contohnya misalnya di sini kita punya amonia, kita reaksikan dengan bromoetana. Ini alkil halidanya. Nanti akan terbentuk etil amonium bromida. Diolah lagi dengan basa. Etil amonium bromida ini garam amonia. Direaksikan dengan basa sehingga terbentuk etil amina. Nah, urutan reaktivitas untuk alkil halida untuk reaksi substitusi nukleofilik 2 itu pertama adalah CHX, kemudian alkil halida primer, baru alkil halida sekunder. Alkil halida tersier itu tidak dapat bereaksi substitusi dengan amonia atau amina karena dia tapi kalau kita mereaksikan alkil halida dengan alkil halida tersier dengan senyawa amonia ataupun amina, yang diperoleh itu bukan senyawa yang terjadi, itu bukan reaksi substitusi nukleofilik, tapi yang terjadi itu adalah reaksi eliminasi. Sehingga yang terjadi pada reaksi eliminasi ini adalah pemutusan rantai, kalau salah. Nah, kekurangan untuk reaksi substitusi nukleofilik, garam amina yang terbentuk atau garam amonium yang terbentuk itu dapat mempertukarkan proton dengan amonia atau amina, sehingga ketika terjadi pertukaran proton, ini akan menghasilkan dapat menghasilkan 2 nukleofil atau lebih.
yang akan bersaing dalam reaksi dengan alkil halidanya. Jadi mereka reaksinya itu saling bersaing. Ini yang menyebabkan nanti produk amina yang terbentuk itu bisa sedikit seperti itu ya. Nah, sehingga pada reaksi substitusi nukleofilik itu kita bisa mendapatkan produk yang terbentuk itu merupakan produk campuran, bisa terbentuk senyawa mono, di dan trialkil amina. Serta bisa juga terbentuk garam amonium kuartenar dari reaksi amonia-amonia tersebut ya. Nah, tapi ada apa ya? Ada cara atau strategi pada reaksi substitusi nukleofilik. Yang pertama, jika kita menginginkan, nah kalau kita menginginkan produk kita itu terbentuknya adalah amina primar monoalkilasi, maka syaratnya kita harus menggunakan senyawa amonianya berlebih. Jadi digunakan senyawa amonia berlebih. Seperti amonianya harus pada kondisi berlebih. Tapi kalau kita menginginkan, yang kita inginkan ada itu terbentuknya garam amonium kuartenar, sebaliknya. Digunakanlah alkil halida yang berlebih. Nah, sedangkan ini ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi senyawa nitroaromatik menjadi aril amina ya. Di sini direduksi menggunakan Fe, larutan HCl, dan melepaskan senyawa hidroksil. Nah, ini ada senyawa nitroaromatik ya. Di sini ada dinitrotoluena. Nah, reaksi reduksinya tinggal direduksi. Kalau reduksi itu kan reduksi itu apa namanya? Prinsipnya adalah peningkatan bilangan biloks, kemudian pengurangan oksigen. Nah, di sini dirubah nih. Jadi awalnya nitronya ini dia direduksi menjadi amina. Oksigennya lepas, dirubah menjadi amina seperti itu. Sedangkan gugus substituen atau gugus alkilnya itu tetap. Jadi misalnya substituennya di sini metilnya ada 2. Ya udah, metilnya tetap ada 2 yang berubah itu. Singkatnya ya, prinsip singkatnya seperti itu. Yang berubah itu adalah nitronya saja, gugus utama nitronya saja dia kehilangan oksigen, dan oksigen ini digantikan dengan hidrogen sehingga terbentuk amina seperti itu ya. Itu konsep simpel reduksi. Atau yang kedua, kita bisa juga mereduksi senyawa nitril ya. Sebenarnya reduksi senyawa nitril ini harus menggunakan pereduksi litium Al tetrahidrogen syaratnya ya. Ini adalah senyawa. Nah, untuk mereduksi senyawa nitril ini asalnya dari alkil halida. Nah, senyawa alkil halida dulu dibuat menjadi apa? Mengalami reaksi substitusi nukleofilik menjadi senyawa nitril. Nah, baru senyawa nitrilnya ini direduksi. Nanti hasil reduksinya itu adalah terbentuklah senyawa amina ya. Nah, untuk reduksi yang di senyawa nitril itu yang direduksi itu adalah gugus CN-nya ini ya. CN-nya di sini kalau awalnya CN itu nanti berubah menjadi H2 ya. Nah, kalau untuk reduksi itu ada 2, kita bisa gunakan senyawa nitril atau kita bisa gunakan juga senyawa amida. Saya harap kalian masih ingat apa itu senyawa amida karena ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu di video turunan senyawa asam karboksilat ya. Sini juga sama, pereduksinya kita gunakan litium AlH4 atau tetrahidrogen. Prosesnya sama. Jadi yang direduksi ini adalah yang ikatan ini nih, CO ini nih. Ya, O-nya pergi, nanti diisi sama hidrogen. Nah, yang terakhir itu adalah reaksi penataan ulang amida. Jadi sebuah amida ditata ulang, seperti itu. Untuk penataan ulang amida ini ada 4 tahap reaksi. Yang pertama ada tahap brominasi pada nitrogen, kemudian ada tahap pelepasnya proton dari nitrogen yang menghasilkan anion yang tak stabil.
Tahap ketiga itu ada penukar gantian halida oleh alkil sehingga terjadi geseran 1,2. Yang terakhir itu adalah tahapan hidrolisis isosianat. Nah, ini sebuah amida. Kita reaksikan dengan air dan halida. Hidrolisis. Seperti itu ya, dihidrolisis. Nanti akan terbentuk senyawa amina di sini ya. Nah, ini tahapnya. Yang pertama ada, karena di sini kita pakai brom, maka namanya tahap 1 itu adalah brominasi nitrogen ya. Di sini ada hidroksinya memutus rantai antara nitrogen dengan hidrogen, jika digantikan oleh brom nanti. Kemudian tahap kedua itu brominasi N, di mana di sini lepasnya proton dari nitrogen ya. Jadi kan nitrogennya awalnya ini nih, terlepas nanti protonnya. Nah, di sini pergantian Br sampai hidrolisis isosianat sehingga terbentuklah amina. Oke, sampai sini pembahasan singkat mengenai materi amina. Saya harap rekaman video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang masih kurang dimengerti dari video ini, kalian bisa langsung tanyakan pada saat kita pertemuan kelas. Oke, terima kasih. Terus semangat belajarnya. Semoga bermanfaat rekamannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.